والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah Masjid Al-Irsyad, Bapak, Ibu, Saudara semua yang kami muliakan, rahimakumullah. InsyaAllah hari ini kita akan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, surah Saba ayat yang ke-15 sampai 19. Ayat 15 sampai 19. Kita akan menceritakan kisah kaum Saba atau negeri Saba yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Negeri yang sangat makmur sekali, yang penduduknya, negerinya diberkahi, tapi kemudian mereka ingkar, kemudian nikmatnya diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ambil pelajaran di dalamnya. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Para ibu, bapak yang kami muliakan, Allah berfirman, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka. Jadi ada tanda kekuasaan Allah. Berarti sesuatu yang luar biasa di kediaman mereka. Sungguh pada kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di kediaman mereka. Siapa itu kaum Saba? Di mana tempatnya? Kapan hidupnya? Kaum Saba disebutkan dalam kitab Fathul Qadir oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, ulama yang hidup pada tahun 1250, yang wafat 1250 Hijriah. Beliau mengatakan, al-muradu bi Saba al-qabilah allati hiya min auladi Saba wa huwa Saba ibnu Yashjub. Yang dimaksud dengan Saba di sini adalah kabilah, suatu kabilah. Yang mana kabilah ini adalah anak-anaknya Saba. Anak-anaknya Saba. Jadi Saba adalah nama seorang nama seorang Arab, ya, yang nama
yang namanya lengkapnya adalah Saba bin Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan bin Hud. Jadi keturunannya Nabi Hud. Yang kelima, Saba bin Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan bin Hud. Nama aslinya Saba ini adalah Abdus Syam. Abdu Syam. Artinya hamba penyembah matahari. Ini menunjukkan bahwasanya dia sendiri menyembahnya bukan kepada Allah, tapi menyembah kepada siapa? Matahari. Ya. Keturunannya nanti juga sama, menyembah matahari. Termasuk di antara keturunannya nanti adalah Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu kan di negeri Sabah. Negeri Sabah. Dia juga menyembah matahari sebelum menjadi istrinya Nabi Sulaiman. Jadi Ratu Bilqis. Sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Naml, ya, surah An-Naml Allah berfirman ketika Nabi Sulaiman itu mencari salah satu anggota pasukannya yang tidak hadir, yaitu burung yang namanya burung hud, burung kecil hampir seperti burung emprit itu, burung kecil itu. Dicari mana hud. Ini menunjukkan Nabi Sulaiman teliti banget. Barang cilik sama ini jangan kelihatan. Nah, mana hud, kok nggak ada. Nah, sampai udah diancam ini kalau nggak jelas, nggak hadir dalam apel, kok nggak jelas alasannya, la adbahannahu, akan saya beleh. Itu udah kayak gitu, tiba-tiba datang si siapa? Burung hud itu kemudian datang, kemudian dia menghadap kepada Nabi Sulaiman dan menyatakan uzurnya atau sebabnya kenapa tidak hadir. Maka dia mengatakan, ini wajad Nabi Sulaiman, dia mengatakan, wahai Sulaiman, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Saya menemukan di negeri Sabah seorang wanita yang menjadi raja, yang mempunyai banyak tentara dan mempunyai singgasana yang besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Saya menemukan dia menyembah matahari bersama kaumnya. Ayat sebelumnya, famakatha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Jadi saya enggak ada Nabi Sulaiman karena saya jalan jauh sampai negeri Sabak, min Sabak. Kemudian saya lihat ada fenomena yang luar biasa dan saya ceritakan ini. Min Saba'in binaba'i yaqin. Jadi kata Sabak itu disebutkan dalam Al-Quran 2 kali. Pertama di dalam surah An-Naml ayat 22, yaitu tentang hud yang berjalan sampai negeri Sabah. Jangan bisa bayangin ya, satu burung ini terbang dari Palestina, karena pusat kekerajaannya Nabi Sulaiman itu Palestina. Di Palestina, kemudian terbang sampai ke Yaman. Yaman itu paling selatan, melewati Mekah, Madinah sampai Yaman. Itu kalau dalam Google itu 2.900 kilo. Itu kalau sini Mekah itu 10.000 lebih, 10.000. Itu 2.900, sepertiga perjalanan. Luar biasa ya, Masya Allah. Tapi itu negeri Sabah sebutkan di dalam surah An-Naml. Sekarang kita kembali ke yang surah Sabah sendiri ini. Jadi Sabah adalah suatu
kabilah. Kabilah itu dinamai dengan jibnya atau mbahnya yang bernama Saba bin Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan bin Hud. Dulu dia menyembah matahari. Kemudian nama aslinya Abdusyam disebut dengan Saba karena Saba itu menawan, artinya menawan. Menawan itu karena dia perang, memerangi kaum yang lain, kemudian menawan menjadikan tawanan. Kemudian dia pula yang pertama kali membuat harta rampasan. Jadi kalau perang kalah, suku yang lain diperangi kalah, maka hartanya semua dirampas, kemudian wanita dan orang-orang itu ditawan. Itu yang pertama kali mengadakan ini adalah Saba, raja. Dia kepala suku dan sekaligus menjadi raja. Dan dia membangun kerajaannya dari kecil sampai menjadi besar. Menjadi besar di negeri Saba. Kemudian di mana tempatnya? Tempatnya adalah di Yaman. Kita sudah sebutkan tadi di Yaman. Sebagaimana disebutkan oleh tafsir Ibnu Juzzi, kemudian tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, beliau mengatakan fi maskanihim. Contoh tafsir As-Sa'di juga, misalkan As-Sa'di mengatakan fi maskanihim ay bi ma'rif, sungguh di dalam tempat tinggal mereka, maksudnya tempat tinggal mereka adalah bi ma'rif min ardil Yaman, jadi negeri Yaman, tepatnya di kota Ma'rib. Jadi kota Ma'rib sampai sekarang kota Ma'rib masih ada. Dan peninggalan kerajaan Saba, tapi ma'badnya, tempat penyembahannya itu masih ada, kayak candinya gitu, sampai sekarang masih ada, padahal umurnya udah ribuan tahun tuh, Masya Allah. Jadi kalau saya tanya kepada teman-teman yang belajar di Yaman, ada nggak peninggalannya negeri Saba itu? Ada, Ustaz. Masih sekarang ada. Itu yang kayak tiang-tiang, itu ada tiang-tiang jenengan, nanti kalau bisa lihat di Google itu ya, peninggalan kerajaan Saba gitu aja, itu nanti ada. Nah di situ sampai sekarang, dan itu dirawat oleh UNESCO. Jadi di negeri Yaman, dikatakan oleh Imam At-Tabari, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Ini berbeda dengan penelitian Indonesia yang mengatakan, salah satu penelitian, bukan semua, salah satu penelitian Indonesia mengatakan bahwasanya Saba itu di Sleman gitu, di Wonosobo gitu, Wonosobo di Sleman gitu. Nabi Sulaiman itu Sleman gitu. Jadi Nabi Sulaiman itu di Sleman gitu. Kemudian Ratu Saba itu di Ratu Boko gitu. Ratu Boko di mana itu, Berbah apa mana itu. Nanti Prambanan. Nah, itu penelitiannya begitu dia. Itu cocok logi gitu. Jadi kalau kita mengacu pada tulisannya ulama-ulama ahli tafsir yang hidup sekitar tahun 200-an, 200 Hijriah, seperti Imam At-Tabari dan yang lainnya, itu sudah disinggung. Itu di negeri Ma'rib namanya, Ma'rib, Yaman itu. Dan peninggalan Nabi Sulaiman di Palestina itu, Haikal Sulaiman yang sekarang itu masih diburu oleh sama Yahudi itu, tapi udah hancur sejak dihancurkan oleh Bukhtanasor, Nebukadnezar, itu udah hilang, itu udah hilang. Bahkan Tauratnya aja udah hilang dulu. Tauratnya Nabi Musa itu udah diangkat itu ya. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan, terus kemudian negeri Saba ini yang diceritakan ini di ayat ini, itu waktunya kapan sebenarnya terjadinya? Yaitu terjadinya adalah setelah
masuknya Ratu Bilqis masuk Islam. Setelah Ratu Bilqis masuk Islam, setelah itu kemudian negeri Yaman ini yang sudah besar kemudian tambah besar dan tambah kaya raya dan tambah makmur. Tambah makmur. Gambaran kemakmurannya diteruskan dalam ayat berikutnya, dalam terusan ayat tadi itu, ayat 15 tadi. Jannatan 'an yamin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Disebutkan sebagai negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Apa itu jannatan an yamin? Ini kemakmurannya digambarkan oleh Al-Quran. Kemakmurannya adalah jannatan. Dia di negeri Yaman ini banyak kebun-kebun, 2 kebun. Bagian kanannya, bagian kirinya semua berderet-deret, banyak berdesak-desak. Itu semuanya kebun-kebun yang rindang, yang penuh dengan bunga-bunga yang harum dan penuh dengan buah-buahan yang sangat lebat. Dua bagian. Jadi kampung negerinya dikelilingi dengan kebun yang makmur, hijau royo-royo, dan penuh dengan keindahan-keindahan dan juga tanaman yang besar-besar. Disebutkan dalam Ibnu Katsir, saking gambaran keindahannya ini, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, berkatalah Imam Qatadah, ahli tafsir, muridnya Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, zakara ghairu wahidin min as-salaf minhum Qatadah anna al-mar'ah kanat tamshi tahta al-ashjar. Jadi ada seorang wanita ingin mendapatkan buah-buahan, itu cukup dia menaruh keranjang di atas kepala, kemudian berjalan di negeri Sabah. Udah apa yang diinginkan semuanya ada. Berjaduan, dia keluar dari situ penuh keranjangnya dengan buah-buahan yang sudah masak, yang siap dimakan, jatuh sendiri. Tahtal asjar wa ala ra'siha miktal aw zimbil wa huwa alladhi tukhtaraf fihi athimar. Membawa keranjang biasa digunakan untuk wadah buah-buahan. Fayatasaqat minal asjar, maka akan berjatuhan. Dia cukup berjalan aja berjatuhan buah-buahnya. Misalkan saya pengen makan buah apel atau buah anggur, buah naga, ya wis, ora usah menek wis, ya cukup mlaku nang sore wis entuk. mayam luhu min ghairi ayyahtaj ila kulfatin wala tuttaf, tidak perlu memetiknya, likasrotihi, saking banyaknya buah-buahan itu, wanuji wastiwaihi, dan sudah masak buah-buahnya dan siap dimasak. Tapi masaknya jatuhnya bukan karena bosok, tapi jatuh karena masak, siap dimasak, masak pohon. Masya Allah. Nah, ini gambaran kemakmurannya ya. Baldatun bainaha wa baina Son'a, ini negeri Ma'rib, itu antara, ya kalau antara Son'a itu ibu kota Yaman, ya, nah, antara Son'a dengan Ma'rib ini thalathu marakhil, ya 3 marhalah. Jadi kalau saya tanya, itu sekitar 2 jam atau 3 jam itu kalau naik kendaraan bus. Wa yu'rafu bisad di Ma'rib. Nah gitu. Negerinya ini menjadi makmur itu sebab adalah dibangunnya
sebuah bendungan yang disebut dengan Saddul Ma'rib, yang disebut dengan bendungan Ma'rib. Awalnya itu di lembah yang negeri Sabah ini ada air, tapi rebutan. Mereka rebutan air, para penduduknya rebutan air. Kemudian Ratu Bilqis kemudian mengatakan, wahai para rakyatku, serah usah rebutan, kita sekarang akan saya buatkan bendungan. Ini nanti antara gunung dengan gunung ini, ke kiri kanan kirinya semua kita akan buat pagar. Nanti ada air hujan kita tampung. Nah, betul. Kemudian ada sungai, ada sumber mata air juga kecil di situ, tapi nanti ditambah dengan air hujan. Akhirnya dibuat bendungan, kemudian Allah menurunkan hujan yang lebat, kemudian airnya berlimpah. Jadilah bendungan itu penuh dengan air, dan keluar juga air dari bawah. Jadi ya bendungan yang sangat yang bagus ya gitu. Nah, kemudian setelah itu dialirkan ke kebun-kebun mereka. Akhirnya jadilah kebunnya itu sungguh makmur karena irigasi dari bendungan itu, bendungan Ma'rib tersebut. Nah, gitu. Dan Allah itu memberikan berkah yang luar biasa. Pohonnya itu subur-subur, kemudian buahnya gede-gede, melebihi buah-buah yang ada di sekitar. Jadi yang ada di lain tempat dia lebih besar. Kalau mangga biasanya segini, dia lebih besar lagi. Kemudian rasanya dia lebih kuat, lebih manis. Maka kemakmurannya nih, negeri Sabah ini ya subur, hijau, royo-royo, taman tanaman bunga berwarna-warni, buah yang bermacam-macam, hasil pertaniannya luar biasa, dan akhirnya membuat kaya penduduknya. Akhirnya kaya semua penduduknya, dan dia itu nggak ada di dalamnya orang miskin. Ya, cari orang miskin sulit di negeri Yaman saat itu nggak ada orang miskin. Nah, ini kemakmuran yang luar biasa, sehingga Allah mengatakan, kulu min rizqi rabbikum, sudah, kalau kamu mau makan silakan makan di mana saja, gampang, makan semuanya gratis. Saking makmurnya, ya, makan gratis. Ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian disebutkan ayat berikutnya, ya, ayat yang dia itu kan biasa mempunyai adat sering ke negeri Syam, jadi ke utara, ke Palestina, dalam rangka untuk berdagang. Nah, itu disebutkan dalam ayat seterusnya, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Itu ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-18. Jadi negeri Sabah itu sampai negeri Syam itu ada satu jalur yang selalu mereka gunakan. Jalur itu dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan semuanya. Saking suburnya jalur yang digunakan, jadi khusus jalur yang mereka gunakan ke Syam itu Allah berkahi. Dikatakan dalam tafsir ini, ya, tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwasanya ketika seseorang mau pergi dari Yaman ke Syam itu tidak perlu bawa bekal. Nggak usah bawa bekal, ngapain bawa bekal? Karena apa? Di jalan semua terpenuhi. Nggak usah jajan. Kanan kiri itu tumbuh-tumbuhan yang bisa mengenyangkan, air berlimpah,
kemudian tumbuh-tumbuhan berlimpah, makanan berlimpah. Jadi cukup nanti berjalan, nanti sebentar ketemu dengan Quran zahiratan, disebutnya waja'alna bainahum, dan kami jadikan antara Yaman dan Syam Quran zahiratan, yaitu desa-desa yang berturut-turut, yang selalu ada sebentar lagi gitu. Dibuat oleh Allah itu mudah bertemu dengan desa Quran zahiratan, Quran negeri Koryah atau desa-desa zahiratan yang kelihatan. Dari sini di sana udah ada kelihatan desa, di sananya lagi kelihatan desa lagi, dan dengan pohon-pohonnya yang banyak itu. Masya Allah, sampai kayak gitu tuh. Allah menyediakan orang Yaman itu, persirnya aja udah dikasih fasilitas, sehingga tidak perlu bawa bekal. Nah gitu, ini kata Ibnu Katsir. Begitu juga kata Imam Al-Baghawi. Masya Allah, ini kalau persir datang jalan aja. Kemudian di antara kemakmurannya adalah memiliki udara yang sangat bersih. Karena bunga-bunga banyak, pohon-pohon banyak, udaranya fresh, bersih. Udaranya bersih sekali. Disebut dalam tafsir Al-Baghawi dan tafsir yang lainnya, atau Bari Ibnu Katsir juga sama, disebutkan ada seorang mufassir mengatakan, Ibnu Zaid, qala Ibnu Zaid, lam yakun yura fi baldatihim ba'udah. Saking bersihnya di situ tidak ada nyamuk orang urip. Masya Allah. Lam yakun fi baldatihim ba'udah wala dzubab, kata beliau. Tidak ada lalat pun enggak ada. Wala burghus wala aqrab, tidak ada kalajengking, wala hayyatun, enggak ada ular. Pokoknya hewan-hewan hama usara Allah kabeh ra iso urip. Jadi hewan hama enggak iso urip di negeri itu. Masya Allah. Wa kana rajulu yamurru bi baladihim wa fi thiyabi kumal. Diceritakan ada seseorang datang dari negeri lain, masuk ke negeri Saba, dia membawa kumal itu kutu-kutu, tumor. Masuk negeri Yaman, kutunya mati semua. Subhanallah, ini negeri Masya Allah luar biasa ini. Wafisya bikumul fayamutul kumal, maka matilah kumal atau kutu-kutu kulluhu semuanya. Karena apa? Min tibil hawa, sebab tibil hawa, udara yang begitu segar dan begitu harum. Masya Allah, ini luar biasa, ini terjadi ya, belum pernah kita lihat itu. Ini menunjukkan tentang pentingnya mempunyai negeri yang hawanya ya sejuk, fresh gitu. Perlunya menjaga kebersihan. Berarti kan bersih gitu. Nggak boleh sembarangan kita buang sampah, ya, bikin bau nggak enak. Nah, ini negeri Sabah itu saking bersihnya, hewan kutu aja mati. Nah ini memberikan pelajaran bagi kita untuk menjaga kebersihan, ya, jangan sampai buang sampah sembarangan. Nabi juga pernah mengatakan dalam hadis Abu Dawud, ittaqul la'inain, bertakwalah kamu kepada Allah, takut kamu terhadap dua perkara yang dilaknat, yaitu ayyatakhalla fi zillin nas atau fi yaitu fi ma'in apa lupa saya. Jadi Nabi mengatakan, yaitu maksud saya dua yang dilaknat adalah seseorang BAB atau BAK di tempat lalu lalangnya manusia. Yang kedua di tempat berlindungnya manusia. Jadi orang kalau pipis di tempat lalu lalang, contoh jalan, ada jalan kemudian pipis di pinggir jalan atau tengah jalan, bikin pesing, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ada gang-gang gitu, biasa orang tuh lewat situ, dia pipis di situ,
atau apalagi BAK di situ. Nah, itu kan menjadi udara nggak enak, nggak segar, kemudian kebersihan nggak terjaga. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Islam menjaga kebersihan. Melaknat orang-orang yang pipis sembarangan, BAK sembarangan di tempat berjalannya manusia, tempat jalan umum, dan juga tempat berteduhnya manusia banyak. Misalkan di halte pipis di situ, kemudian di situ, itu dilaknat oleh Allah. Termasuk diaranya sembarangan ya, pokoknya yang membuat jijik itu. Ya kalau misalkan gitu kan, keluarlah hijau gitu di pinggir di jalan manusia banyak, itu kan juga tidak baik. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian setelah mereka begitu negerinya bersih, bagus, tidak ada serangga, kemudian juga aman sentosa, ya. Aman sentosa, tidak ada peperangan, tidak ada pencurian, tidak ada perampokan, tidak ada macam-macam itu, tidak ada kejahatan. Sungguh luar biasa. Nah, kemudian setelah itu mereka ternyata lambat laun ketika Ratu Bilqis meninggal dunia, kemudian mereka masih dalam keadaan kaya, mereka sombong dan kemudian mulai banyak tingkah. Kemudian lambat laun kemudian pengen menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya singkat cerita itu menyembah matahari, ya. Nyembah matahari, padahal dikirim oleh Allah, disebutkan dalam tafsir ada 13 rasulnya nggak disebut di sini karena rasul Allah itu banyak ya. Itu semua nggak dikatakan, nggak dipercaya. Akhirnya mereka tenggelam dalam kesombongan dan penyembahan kepada berhala. Maka ayat berikutnya disebutkan di sini, فَأَرَدُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ. Dan kemudian mereka mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada Allah, dan kami datangkan kepada mereka fa'arsalna alaihim sailal arimi, banjir al-arim atau banjir ma'rib, bendungan jebol. Bendungan yang dibangun Mekah itu jebol. Dikatakan dalam tafsir, sebutkan Allah Subhanahu wa taala mengirim tikus yang besar, yang segede kucing. Ya, disebutkan qala Wahab mengatakan sampai yadhkuruna fa'rah hamrah kabirah ila hirrah. Disebutkan di situ penyebabnya adalah, jebolnya adalah fa'rah hamrah, yaitu tikus merah kabirah besar ila hirrah, sebesar hirrah, kucing. Tikus sebesar kucing. Tikus wirok. Padahal wirok itu nggak segede kucing. Ya, gede tapi ya gede biasa. Akhirnya bendungan jebol, kemudian akhirnya banjir bandang, kemudian semua tenggelam, kebun-kebun tenggelam, orangnya juga tenggelam, maka hancurlah negeri Sabah. Ketika sudah hancur, sudah satlah banjirnya, wa baddalnahum bi jannatayhim jannatai zawatai ukulin khamtin, maka kebun-kebunnya tidak bisa kembali seperti semula, kemudian hanya bisa ditumbuh-tumbuhi, tumbuh-tumbuhan, tapi tumbuh-tumbuhannya itu berbuahnya semua pohonnya itu berbuah dengan buah yang pahit, ukulin khamtin, semua buah-buah yang pahit. Nah, di sini khamtin itu dalam tafsir di sini sebutkan semua buah-buah yang pahit disebut dengan khamtin, buahnya pahit. Ya,
ada tapi enggak subur dan pahit. Wa aslin wa syai', dan yang paling banyak adalah aslin wa syai'in min sidrin qalil, semacam pohon cemara dan tapi enggak subur, tapi pohon semacam pohon cemara. Wa syai'in min sidrin qalil, sidrin, dan juga pohon bidara. Ya, jadi pohon-pohon yang enggak punya buah-buahnya yang bisa dimakan, pohonnya yang pohon-pohon bidara itu kan banyak duri ya. Artinya semua buah-buahnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kembali, dan dari situ akhirnya menjadi tandus kembali. Nah, ini akhir dari negeri Saba. Nah, kemudian wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, dan akhirnya penduduknya wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Di ayat berikutnya seterusnya di situ mereka dipecah belah oleh Allah. Akhirnya sebagian ada yang ke Irak, ada yang tetap di Sabah tapi sedikit. Ya, namanya negerinya sudah enggak subur lagi ya. Akhirnya mereka kemana-mana. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, berpencar-pencar kemana-mana. Nah, ini sehingga tidak menyatu lagi. Ya, jadi sebabnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala tadi ayat yang ke-17, "Dzalika jazainahum bima kafaru." Kami balas seperti itu karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah taala. Wa hal nujazi illal kafur, tidaklah kami membalas kecuali karena kekufuran mereka ini, orang-orang kufur. Selain itu, penyebabnya adalah mereka bosan kaya. Menjadi orang kaya itu bosan. Oh, urip kok penak ngene, oh iyalah. Mbok yo ora bangel ngono lho. Nah, gitu loh. Ini bosan kaya ini kita bisa ambil dari ayat berikutnya, yaitu ayat ke-18. Ayat ke-19. Ayat 19 mengatakan mereka bosan kaya. فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Mereka berkata kepada Allah, Rabbana ba'id baina asfarina, ya Allah jauhkanlah jarak perjalanan kami. Ya Allah, jadikan kami itu jangan gampang semua lah ya Allah. Pengennya tuh ada tantangan gitu loh. Ba'id baina asfarina, doanya tuh lucu. Jadikan susah perjalanan kami. Jadi kalau mau ke Syam pengennya itu susah gitu loh. Ya, dan kalau musafir beneran gitu katanya tuh. Jadi kadang-kadang manusia tuh gimana ya, dikasih hujan mintanya kering, mintanya hujan. Begitulah orang itu. Bahkan dikasih kaya aja makin bosan juga. Ada yang bosan itu. Ada orang yang serba gitu. Nah, ini sampai muncul ucapan faqalu rabbana ba'id baina asfarina, ya Allah jauhkanlah, susahkanlah perjalanan kami. Itu disebutkan dalam tafsir, mereka itu adalah yas'amuna, mereka baturu bin ni'mai, sa'imu ar-rahah wa sa'imu ar-rahah, mereka sa'imu, mereka bosan ar-rahah, kemakmuran, bosan kemakmuran, pengen suasana lain. Ini sifat manusia. Tapi ingat, kalau sifat seperti ini tidak boleh diikuti dengan doa yang buruk. Jangan pernah berdoa yang buruk, jangan pernah berharap yang tidak baik. Karena kalau berharap tidak baik kemudian Allah mengijabahi, susah lagi tak? Ya. Ini pelajarannya, jangan sampai berdoa yang buruk untuk diri kita sendiri, dan jangan mengangan-angan yang buruk untuk diri sendiri. Kemudian ayat itu ditutup dengan inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sungguh dalam tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang sabar dan syukur. Ya, pelajarannya adalah hidupnya harus sabar dan syukur. Kalau ada nikmat bersyukur, jangan malah durhaka. Kalau ada kekurangan bersabar, itu contohnya.
Jangan cari yang nggak ada, nikmati yang ada. Nikmati yang ada, bersyukur, nikmati yang ada, jangan cari yang nggak ada. Wis dikasih ayam, ratusan ayam, pengennya bebek. Wis di depannya ada bebek, wah enaknya lah, nasi kucing aja. Mesti nyari yang nggak ada. Cari tuh yang ada, bukan cari yang nggak ada. Ini orang itu memang sukanya kayak gitu tuh. Nah ini tidak benar. Hiduplah syukuri, bersyukur kepada Allah. Karena yang diberikan Allah itu yang terbaik. Yang terbaik, sudah yang terbaik, bersyukur saja. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu kisah negeri Saba. Banyak pelajarannya. Ya, satu, iman dan takwa itu menyebabkan kemakmuran, barokah negeri, sebagaimana negeri Saba itu diberkahi menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu artinya gimana sih? Baldatun, negeri, thayyibah yang makmur, ya makmur. Artinya hadza baladuka baldatun thayyibah, negerimu adalah negeri yang diberkahi. Wa rabbun ghafur ay wa rabbuka, Tuhanmu adalah Tuhan yang penuh ampunan. Sudah mereka itu diberkahi tanahnya, dan Allah pun mengampuni dosanya. Kadang-kadang mungkin ada kekurangan. Jadi orang yang dikasih kemakmuran kadang-kadang mungkin ada sedikit kesalahan-kesalahan, tapi karena tidak terlalu besar, Allah ampuni dosa-dosanya. Wa rabbun ghafur. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi pelajaran pertama, untuk menggapai keberkahan hidup itu harus dengan iman dan takwa. Kemudian untuk menggapai kemakmuran harus tetap berusaha. Sebagaimana negeri Saba itu membuat bendungan, artinya ada usaha, ya ilmu itu digunakan. Nah, untuk menjaga kemakmuran harus tetap taat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan durhaka kepada Allah. Kemudian pentingnya menjaga yang seterusnya, pentingnya menjaga kebersihan. Jangan sampai membuang kotoran sembarangan. Karena negeri yang sehat itu membuat semuanya menjadi sehat. Kemudian yang terakhir, hidup memang harus sabar dan syukur, ya, bersabar dan bersyukur. Nggak mungkin orang itu syukur terus, suatu saat kadang perlu sabar. Nggak mungkin sabar terus, insya Allah suatu saat ada syukurnya. Begitu, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, ya, itu penting kita menjadi hamba Allah, kemudian kita meninggal dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup yang barokah, umur yang barokah, negeri yang barokah pula, dan semoga kita dimudahkan selalu bersyukur kepada Allah, selalu taat kepada Allah, sehingga kita diridhai oleh Allah, negeri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'al hadha baldatana baldatan Indonesia baldatan thayyibah ya Allah, baldatan thayyibatan wa rabban ghafur. ورب غفور يا ربنا إنا نسألك يا الله رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Kita tutup bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.